Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Wanita. Membincangkan peran seorang ibu dalam keluarga tidak akan pernah ada usainya, karena dari rahimnya lah generasi manusia terus tumbuh. Lahir satu generasi dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya, terus berkembang sepanjang zaman. Sulit dibayangkan jika peran itu mendek dan tidak berjalan normal. Peran manusia di muka bumi ini tentu akan hilang dan sejarah peradaban manusia tidak akan terasa hingga saat ini. Pada saat anak masih kecil, orang tua terlebih ibu menjadi rebutan, seolah-olah hanya miliknya, tidak boleh dimiliki oleh orang lain termasuk saudaranya. Kata "ibuku", "tidak, ibuku" sering terdengar dan bahkan saling tarik antara anak. Meski terkadang sekedar bercanda, sang kakak kadang menggoda adiknya sambil memegang sang ibu dan sang adik pun merengek dan bahkan menangis hebat. Artinya, rebutan ibu menjadi topik hangat saat masih kecil. Namun berbeda saat sang anak sudah dewasa, rebutan ibu tidak lagi hangat, bahkan cenderung memanas. Anak-anak semuanya menjauh. Ketika sudah hadir di sisi pasangan keluarga baik suami atau istri serta anak-anak, kata "ibu saya" nampaknya sulit terdengar. Terkadang saling menjauh dan saling memasrahkan ibu ke saudara lain dengan alasan sibuk. Meski tidak disimpulkan secara umum, kehangatan rebutan ibu saat masih kecil itu sudah dingin ketika anak sudah dewasa. Kesibukan masing-masing terkadang melahirkan jarak dengan orang tua yang telah membesarkannya. Meski dalam satu rumah, tetapi justru sang ibu sibuk mengasuh anak-anaknya atau bahkan mencuci pakaian anaknya. Meski mereka sudah dewasa, kasarnya menjadi pembantu. Hal itu bisa mungkin karena ada rasa bahwa dirinya sudah mampu bertahan hidup tanpa bantuan orang tua. Padahal itu tidak seberapa dengan kemampuan orang tua merawatnya hingga dewasa. Atau bisa mungkin merasa sudah sukses, padahal itu tidak seberapa dibanding kesuksesan orang tua merawatnya. Sebuah pepatah mengatakan, satu orang ibu mampu merawat 10 anaknya, akan tetapi 10 anak belum tentu mampu merawat satu ibu. Inilah yang kemudian kita dapati banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada orang tua. Bukan dalam satu atau dua surah, melainkan ada beberapa dalam surah Al-Quran. Seolah-olah memberikan gambaran akan ada banyak anak yang tidak peduli pada orang tua dan bahkan durhaka kepada mereka. Ambil contoh bahwa peran ibu mendapat tempat yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh sahabat, siapakah yang paling didahulukan untuk dihormati? Kata, ibumu menjadi jawaban Rasulullah hingga 3 kali. Kemudian ayahmu. Sebuah gambaran betapa kedudukan ibu berada di 3 tingkat di atas ayah. Dalam Al-Quran, perjuangan seorang ibu dan perannya saat hamil dan melahirkan digambarkan sebagai perjuangan yang sangat hebat. Dalam surah Al-Luqman disebutkan yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian ada kisah yang sering dikutip terkait dengan hubungan anak dan ibu. Seorang saleh ahli ibadah Bani Israel, Diab namanya. Diab pemuda soleh yang waktunya hanya dilalui dengan ibadah. Hingga suatu ketika ibunya datang dan memanggilnya saat ia beribadah. Meski ada keraguan di dalam hatinya, ia tidak menghentikan ibadahnya. Terus saja ia lakukan pada kesempatan berikutnya. Pada akhirnya sang ibu berdoa agar Diab diberi peringatan. Kelanjutan kisahnya adalah Diab terkena fitnah. Seorang perempuan lacur hamil dan mengaku telah dihamili Diab. Sekampung pun heboh dan mengeruduk Diab. Diab pun diseret. Meski kemudian fitnah itu usai setelah anak perempuan lacur yang baru lahir itu berbicara bahwa ayahnya adalah pengembala domba. Anak ini kemudian dicatat sebagai salah satu bayi ajaib yang bisa berbicara saat masih bayi selain Nabi Isa. Pada setiap negara pasti memiliki kisah tindakan durhaka seorang anak kepada ibu dan kemudian mendapatkan balasan dari Allah. Di Indonesia, kisah populer adalah Malin Kundang, seorang anak yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Terlepas itu mitos atau legenda, cerita itu memberikan gambaran kedurhakaan seorang anak kepada ibu itu ada, dan bagaimana kedahsyatan sebuah doa ibu terhadap anaknya. Ibu adalah kunci surga. Artinya terdapat banyak catatan anak sukses karena berbakti kepada kedua orang tua, terlebih ibu, dan celaka karena durhaka mengisi ruang dongeng kita.
Melihat banyak uraian agama dan kisah nyata tersebut, kadang kita bingung dan tercengang. Apakah semuanya merupakan ulangan yang tidak dibutuhkan lagi, mengingat hal ini sudah dikenal umum, atau merupakan uraian yang sangat dibutuhkan, mengingat masih ada saja berita seorang anak yang mengabaikan orang tuanya. Untuk itu, selagi orang tua masih ada, kita harus terus berusaha untuk membuat orang tua selalu bahagia. Kalau bisa, kita tetap berebut sesama saudara yang lain untuk membahagiakan mereka. Karena orang tua adalah paling berharga dalam hidup, melebihi harta warisan. Jangan sampai rebutan ibu dan ayah semasih kecil kita hilangkan, sebab seorang anak bisa saja dengan mudah mengabaikan orang tuanya. Tetapi hingga hari kiamat tiba, orang tua tidak akan pernah mengabaikan anaknya, terutama ibu. Akhirnya ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rogima amfuhu, rogima amfuhu, rogima amfuhu. Qalu, ya Rasulullah, man? Qala man adraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma fadakhalan nar. Celaka orang itu, celaka orang itu, celaka orang itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendapati dua orang tuanya masih hidup saat sudah besar, atau salah satunya tetapi dia masuk neraka. Hadis ini sangat membuat merinding saat peluang surga di hadapan kita diabaikan. Semoga kita semua bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.